Pemirsa, gugurnya petugas pengawal surat suara kembali mengingatkan kita dengan tragedi yang sama di pemilu 2019. Inikah momen yang tepat untuk mengkaji ulang sistem dan tahapan pemilu serentak yang kompleks dan membebani kerja petugas KPPS? Kami akan ajak Anda untuk membahasnya bersama dengan Kabirokom dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Siti Nadia Tarmizi, kemudian Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership Indonesia, Neni Nurhayati. Dan kami juga sebenarnya sudah mengundang anggota Bawaslu RI Loli Suhenti, namun beliau berhalangan hadir. Tapi pemirsa, sebelum memulai perbincangan tersebut, kita akan simak bersama curahan hati petugas KPPS Kota Medan berikut ini. Lelahnya luar biasa, Mbak. Jadi kita ke TPS itu dari jam 5:30 subuh, akhirnya selesai perhitungan suara jam 6 subuh lagi, jam 6 pagi lagi. Tapi Mbak Indah, jadi semangat kalau untuk pemilu ke depannya akan menjadi anggota KPPS lagi? Masih dipikir-pikir, Mbak. Oke, baik. Kita langsung sapa, selamat pagi Bu Neni, selamat pagi Ibu Nadia. Selamat pagi Mas Jensen, Bu Nadia. Selamat pagi Mas Jensen, Bu Neni. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Tadi kita sudah mendengarkan bersama sedikit mungkin curhatan dari salah satu petugas KPPS yang semacam dalam tanda kutip kapok begitu untuk kemudian kalau ditanya apakah akan menjadi petugas PPS lagi di pemilu berikutnya atau tidak. Mungkin saya mau ke Bu Nadia terlebih dahulu. Data Kemenkes ini menyatakan ada 84 kalau tidak salah yang meninggal dunia dan juga 4.500 sekian yang tercatat sakit. Apakah sampai dengan tanggal 21 ini ada penambahan lagi Bu Nadia? Ya. Jadi ya kita laporkan itu saat ini jumlah yang 13.675 tentunya termasuk mereka yang melakukan kontrol ya terhadap tadi faktor-faktor resiko penyakit tidak menularnya seperti kolesterol, hipertensi, dan jumlah kematian saat ini sudah terlaporkan sebanyak 94 kematian. Artinya ada penambahan begitu ya Bu Nadia. Kemenkes ini juga menyatakan bahwa dari 6,8 juta petugas KPPS yang kemudian bertugas begitu Bu Nadia, ada 400.000 diantaranya yang memang sebenarnya dikategorikan sebagai beresiko tinggi. Ini seperti apa Bu yang dimaksud dengan resiko tinggi? Ya, jadi memang kalau kita lihat di beberapa daerah itu 15-25% itu masih kita kategorikan memiliki resiko tinggi. Pertama adalah mereka yang berusia di atas 55 tahun. Ini merupakan kelompok yang terbesar ya, antara 15-20%. Kemudian mereka yang memiliki penyakit tadi yang merupakan faktor resiko. Jadi punya obesitas, punya tekanan darah tinggi, kemudian punya penyakit gula, ada riwayat stroke, kemudian juga punya kolesterol yang belum, semua faktor resiko ini semuanya belum terkontrol dengan baik ya. Artinya baru diketahui pada saat melakukan screening kesehatan. Nah, ini ada sekitar 30% dengan kondisi-kondisi ini walaupun usianya itu di bawah 55 tahun. Jadi dua kondisi inilah yang kemudian kalau kita lihat masih ada antara 15-30% itu masyarakat yang memiliki kriteria-kriteria yang artinya masih merupakan risiko tinggi untuk kesehatan. Baik, sebelum saya ke Bu Neni, artinya saya mau minta penegasan dari Bu Nadia selaku Kemenkes. Artinya memang kalau kita melihat proses screeningnya bisa dikatakan belum ketat begitu Bu Nadia? Ya, memang proses screening yang kita lakukan pada pemilu tahun ini adalah lebih pada upaya preventif, menjaga kesehatan. Jadi memang bukan menjadi kriteria ya untuk kemudian menggugurkan seseorang untuk menjadi seorang petugas pemilu. Jadi artinya yang pertama umur. Sebagian besar rumah sakit atau puskesmas tempat dilakukan pemeriksaan awal, umur ini betul-betul dijaga karena kalau 55 tahun ditambah dengan tadi memiliki faktor-faktor resiko, ini akan semakin resiko untuk kematian dan kesakitan semakin tinggi. Nah, yang kedua adalah kalaupun memang pada umur tersebut tapi memiliki misalnya tekanan darahnya masih terkontrol baik, itu masih bisa untuk melanjutkan menjadi petugas pemilu. Jadi memang screening ditujukan untuk mengetahui penyakitnya dan kemudian melakukan penanganan untuk kemudian menyiapkan petugas pemilu kita saat melaksanakan tugas. Baik, saya mau langsung minta tanggapannya Bu Neni. Apa yang kemudian menjadi catatan Bu Neni ketika memang proses screening ini masih dikatakan belum ideal sehingga dampaknya adalah kita melihat banyak petugas KPPS yang gugur?
Iya, memang selama model keserentakan pemilu ini masih seperti sekarang dengan kombinasi sistem pemilu proporsional terbuka untuk pemilu DPR dan DPRD, kelelahan petugas yang beresiko sakit sampai dengan meninggal dunia itu akan terus terjadi dan berulang. Dan tentu kelelahan saat menjalankan tugas yang kita tahu ya harus bekerja lebih dari 24 jam sampai dengan penghitungan suara itu selesai di TPS. Ini kan menurut National Safety Council Amerika Serikat, kondisi kelelahan kerja yang dapat mengakibatkan penurunan produktivitas dan kecelakaan kerja ini akan sangat rawan terjadi. Tadi Bu Nadia juga sudah menyinggung bagaimana kemudian resiko rentan dialami oleh kelompok yang berusia di atas 50 tahun. Sebetulnya kalau bicara soal hal ini, upaya mitigasi dan resiko yang dilakukan oleh KPU untuk mengurangi berjatuhnya korban jiwa di pemilu 2019 lalu itu sudah dilakukan dengan terobosan dan inovasi. Misalnya pembatasan usia petugas itu kan maksimal 55 tahun. Pemeriksaan kesehatan juga bekerja sama dengan institusi yang berwenang. Bimbingan teknis juga yang dulu di pemilu 2019 hanya ketua dan 1 anggota, di pemilu 2024 ini semua 7 orang KPPS itu dilakukan BIMTEK. Dan kemudian juga mendorong orang muda itu lebih punya stamina untuk bisa terlibat. Kemudian di lapangan, di TPS juga ada penyediaan mesin pengganda gitu. Lalu juga ada peningkatan honorarium KPPS yang kalau kita tahu itu 2 kali lipat. Tapi gitu ya, kendala di lapangan ini saya kira ini masih menjadi problem. Kenapa? Karena masalah teknis yang kemudian memicu petugas penyelenggara pemilu itu meninggal dunia, bukan hanya KPPS ya, tetapi juga PTPS di lapangan. Dan penghitungan secara manual 5 surat suara itu sudah menjadi beban kerja tersendiri yang itu cukup berat. Dan itu tentu butuh waktu yang lama untuk menyelesaikan itu. Belum lagi problem-problem teknis lain yang misalnya menambah kerja, beban penyelenggaranya itu semakin bertumpuk gitu dan membuat stres, panik. Misalnya bagaimana surat suara yang hilang, surat suara yang tertukar, surat suara kurang, yang tertukar antar satu dapil dengan dapil yang lain. Ada misalnya di Kabupaten Garut surat suara yang tercoblos itu diberhentikan sementara gitu di TPS itu sendiri. Dan ini kan akan membuat tekanan kerja itu semakin, tingkat stresnya semakin meningkat. Dan ketika ada proses penghitungan suara, mesin pengganda itu juga ternyata tidak berfungsi dengan baik. Belum lagi Sirekap yang kerap kali mengalami server down. Ini yang saya kira perlu dipertanyakan, akankah model pemilu serentak ini dipertahankan? Saya kira lebih baik memang ini mendesak untuk segera dilakukan evaluasi ya model ini, karena saya kira ini memang tidak efektif dan efisien gitu Mas Yesen. Baik, pemilu serentak ini harus kemudian dievaluasi. Tapi apakah cukup dengan evaluasi atau memang sebenarnya undang-undang pemilunya harus juga direvisi? Kita akan bahas nanti Bu Neni dan juga Bu Nadia usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami pemirsa di Selamat Pagi Indonesia. Kita lanjutkan kembali perbincangan. Sebelum saya ke Bu Neni membahas terkait dengan evaluasi, saya mau ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, selain tadi ada 84 yang meninggal, 94 ada penambahan dari yang meninggal dunia, kemudian ribuan lainnya mengalami tercatat sakit. Nah, yang sakit ini Bu Nadia bisa ditegaskan lagi, memang karena beban kerja atau jam kerja yang panjang atau seperti apa Bu Nadia? Iya, jadi mereka memang kan pada saat kita melakukan rekrutmen, tadi tujuannya selain mendeteksi kondisi kesehatan para petugas pemilu ini, sehingga mereka kalau punya faktor risiko itu melakukan penanganan pengobatan di fasilitas pelayanan kesehatan, apakah itu klinik, rumah sakit maupun puskesmas. Nah, jadi kunjungan ini adalah mereka termasuk yang misalnya punya darah tinggi, itu kita himbau untuk berobat ya tentunya, dan supaya nanti resiko untuk misalnya darah tingginya naik saat melakukan tugas itu sudah bisa kita kendalikan sejak awal. Nah, kalaupun jumlah pasien baru, kalau kita lihat dari tren yang ada sebenarnya dari hari ke hari sebenarnya terjadi penurunan jumlah kunjungan. Jadi kalau kita lihat memang sebelum tanggal 14, karena data ini kan data kumulatif ya Mas Jason ya, dari tanggal 10 Februari. Nah, dari tanggal 10 itu kita mendeteksi memang ada jumlah petugas yang mengakses
layanan kesehatan itu dikarenakan lebih banyak untuk menjaga atau mempersiapkan kondisi kesehatannya. Nah, setelah tanggal 14 memang kita lihat masih ada sekitar 90 sampai dengan 110 ya kunjungan ke fasilitas pelayanan kesehatan. Dan kalau diagnosis terbanyak ya dari penyebab kategori daripada penyebab penyakit kunjungan ini adalah kalau kita lihat ini pertama adalah karena penyakit lambung, kemudian penyakit saluran cerna ya seperti ada juga yang dikeluhkan seperti ISPA, kemudian juga ada tadi ada tekanan darah tinggi, kemudian ada cemas ya, juga mungkin merasa tidak nyaman dengan kesehatan jiwanya. Nah, tapi mungkin itu adalah tanda-tanda dari kelelahan sebenarnya, karena kelelahan itu kan tidak bisa kita katakan bahwa ini sebagai suatu diagnosis penyakit, karena kelelahan kan sebenarnya sinyal tubuh kita terhadap respon beban pekerjaan yang meningkat dan juga tanpa mengistirahatkan tubuh kita. Oke, kesimpulannya adalah kelelahan begitu kemudian yang membuat banyak yang tumbang pada saat proses pemilu kemarin. Saya mau ke Bu Neni. Bu Neni, kita melihat bahwa pemilu serentak dilakukan, ada 5 kotak suara secara serentak. Ini kan tujuannya adalah sebenarnya untuk menghemat biaya pemilu. Tapi apakah kemudian tujuan untuk bisa menghemat biaya pemilu ini sepadan kalau kita melihat banyak yang harus sakit, apalagi kemudian nyawa-nyawa yang harus tumbang begitu dalam proses demokrasi ini, Bu Neni? Iya, sebetulnya kalau misalnya kita lihat bahwa tujuan pemilu serentak ini bukan hanya efisiensi anggaran ya Mas Jason, tapi juga menghasilkan kekuatan politik yang signifikan di parlemen yang memperkuat sistem presidensil dan mendorong penyederhanaan partai politik, itu justru tidak tercapai karena hari ini kalau kita lihat, kita menyebutnya pemilu serentak 2024 itu seperti pemilu borongan ya Mas Jason ya. Karena ini kan 5 kotak nih, seperti halnya di pemilu 2019 lalu yang hanya menjamin intensif tingkat partisipasi pemilih. Tetapi dari sisi penyelenggaraannya yang begitu ruwet, rumit, dan kompleks, ini menyebabkan tingkat KPPS ini sangat berat. Hingga tadi ratusan di pemilu 2019 dan puluhan di pemilu 2024 yang akhirnya meninggal dunia, yang mungkin jumlah ini Bu Nadia akan terus bertambah begitu ya. Tapi mudah-mudahan tidak sih. Yang sakit tentu bisa segera sembuh. Nah, ke depan saya kira memang model keserentakan ini perlu dievaluasi dan pembenahan untuk keselamatan jiwa serta bagaimana merasionalisasi beban kerja penyelenggara pemilu. Apa usulannya? Saya sih punya 2 skema gitu ya, yang ini juga sering menjadi pembahasan teman-teman NGO, dan ini yang kemarin juga ada putusan Mahkamah Konstitusi. Pertama, model keserentakan itu dibagi 2 kali, itu menjadi pemilu serentak nasional untuk memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR, DPD, serta bagaimana pemilu serentak lokal untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota dengan jeda 2 tahun untuk mempertimbangkan waktu seleksi penyelenggara pemilu. Atau yang kedua, pemilu eksekutif legislatif yang terpisah, di mana pemilu eksekutif adalah memilih presiden dan juga kemudian kepala daerah, di dalamnya ada gubernur dan wali kota bupati secara bersamaan, lalu legislatif memilih anggota perwakilan, ada DPR, ada DPD, dan ada DPRD. Dari 2 skema ini, kira-kira nanti mana nih yang kira-kira lebih cocok untuk Indonesia? Kedua model keserentakan ini saya kira beban kerja penyelenggara pemilu tidak terlalu berat, dan persoalan efektif atau tidaknya kan ini bergantung pada perubahan sistem pemilu dan aturan-aturan teknis yang perlu dimodifikasi. Dan untuk memisahkan pemilu serentak pemilu lokal ini, saya kira ini menjadi model yang paling rasional di Indonesia. Dari sisi pemilih tentu akan lebih mudah karena surat suara dan kandidat yang dipilih juga semakin sedikit. Lalu isu lokal di kampanye juga tidak akan kalah dengan isu kampanye di nasional karena pemilu digelar terpisah. Jadi masing-masing itu bisa fokus. Dan ini yang terpenting adalah untuk penyelenggara. Untuk penyelenggara pemilu itu sendiri, bagaimana kemudian kerja KPPS di lapangan itu tidak terlalu berat gitu. Dan saya kira ini perlu, model keserentakan ini perlu dipikirkan gitu ya, karena tentu itu tadi bukan pada tujuannya untuk efisiensi anggaran, tetapi ternyata yang terjadi adalah
justru malah sebaliknya gitu. Lalu Baik. BIMTEK penyelenggara pemilu saya kira Mas Jason yang perlu dimaksimalkan. Jadi model BIMTEK yang kemarin diserentakkan gitu ya, ribuan, itu membuat tidak efektif dan tidak semua KPPS juga memiliki pengetahuan di lapangan yang sama, sehingga kemudian banyak penyelenggara pemilu juga yang gagap dan panik ketika terjadi adanya kesalahan prosedur Baik. dan administrasi di Ya. lapangan. Bu Neni, saya mau tegaskan, artinya rekomendasinya tadi bisa dilakukan pemisahan begitu penyerentakan pemilunya antara memang pemilu nasional dan juga lokal, atau mungkin pemilihan legislatif dan juga eksekutifnya dipisah. Nah, tapi artinya ini Anda mendukung atau misalnya menyokong bahwa untuk revisi pemilu terutama terkait dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu yang meminta ketentuan soal pemilu dengan 5 kotak suara sekaligus itu dibatalkan begitu, Bu Neni? Betul. Perlu dievaluasi dan perlu ada revisi undang-undang pemilu. Kan kemarin pasca 2019 sebetulnya kita juga mendorong untuk revisi undang-undang pemilu agar apa yang terjadi di pemilu 2019 khususnya memang banyaknya penyelenggara pemilu yang berguguran itu tidak kembali terjadi di pemilu 2024. Tetapi kan yang terjadi adalah justru malah undang-undang pemilu itu sendiri keluar dari prolegnas. Sekarang I'm not sure juga Mas Jason, partai politik juga akan setuju dengan usulan ini. Karena tentu partai politik cenderung tidak setuju pemisahan pemilu serentak nasional yang dipisah dengan pemilu serentak lokal, karena mereka juga harus bekerja lebih keras lagi dalam pemilu, 2 kali pemilu, dan partai juga tidak mau tentu dikontrol oleh pemilihnya. Jadi jika pemilu serentak nasional ini dipisah dengan pemilu serentak lokal, tentu nanti pemilih akan kecewa dengan kinerja parpol yang dipilihnya di level nasional, kemudian pemilih itu dapat memutuskan untuk tidak lagi memilih nih di pemilu lokal. Jadi mekanisme ini yang kemudian mungkin ya bagi partai politik dianggap merugikan parpol. Ini kan lagi-lagi kita bicara soal jadi pada akhirnya itu ya partai politik mengedepankan gagasan pragmatis, tapi tidak mengedepankan bagaimana keselamatan jiwa para penyelenggara pemilu. Saya kira ini perlu dievaluasi bersama-sama, termasuk juga harus ada kajian akademis bagaimana pemilu serentak 2019 dan 2024 yang sudah digelar ini betul-betul memang tidak efektif dan efisien, Mas Jason. Baik, Bu Neni tadi menyinggung soal juga ada bimbingan teknis yang dilakukan terhadap ribuan begitu petugas KPPS dan juga petugas ad hoc pemilu. Nah, yang dikritisikan adalah ketika bimbingan teknis itu dilakukan oleh ribuan orang begitu dan efektivitasnya dinilai kurang. Bahkan kita bisa menyimpulkan artinya tidak hanya proses pada peak season pada tanggal 14 Februari saja. Dari sebelumnya ini juga sudah tidak ideal begitu. Nah, kalau dari DIP sendiri melihatnya apakah bentuk bimbingan teknis, sosialisasi sampai dengan penghitungan suara ini benar-benar harus diubah sistemnya, Bu Neni? Iya, saya kira memang BIMTEK kepada KPPS termasuk juga PTPS itu perlu dilakukan maksimal ya. Karena mengingat masa kerja KPPS dan PTPS ini kan sangat sempit sekali Mas Jason, sehingga dalam waktu yang bersamaan dia harus BIMTEK, harus melakukan pengawasan untuk PTPS, lalu untuk KPPS harus menyiapkan logistik terdistribusi, lalu kemudian pemasangan TPS dan lain sebagainya, sehingga ini yang menyebabkan di lapangan itu terjadi juga ada banyak penyelenggara pemilu yang tadinya tidak punya pengalaman KPPS sebelumnya, ini kan menjadi shock gitu, menjadi panik, ternyata di lapangan kok serumit dan sekompleks ini gitu yang terjadi, sehingga saya kira termasuk juga bagaimana screening kesehatan juga itu perlu dilakukan juga secara ketat ya. Kemarin sebetulnya kita tidak banyak melihat apakah screening kesehatan itu betul-betul dilakukan secara ketat atau tidak. Ya tentu dari permasalahan teknis-teknis penyelenggara pemilu ini juga perlu dibenahi, termasuk bagaimana juga manajemen dan tata kelola pemilu. Artinya kalau kemudian pas sebelum 14 Februari 2024 kemarin diselenggarakan pemungutan dan penghitungan suara, KPPS itu kan dibebani beban kerja yang cukup rumit gitu ya. Baik. Dan mereka mendapatkan pengetahuan dari PPS, kemudian dari PPK atau bahkan dari KPU provinsi dan kabupaten kota itu sangat minim dan sangat tidak efektif. Bagaimana mereka memahami aturan teknis yang jelas di lapangan.
Jadi Baik. saya kira ini juga perlu menjadi hal yang perlu sama-sama Menjadi juga kita catatan benahi, ya. termasuk tadi mendesak untuk Baik. dilakukannya revisi Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun Baik, 2017. grand design pemilu ini benar-benar harus kemudian dievaluasi secara menyeluruh, mulai dari proses sosialisasi sampai dengan penghitungan suara. Dan nanti saya juga akan tanya lagi ke Bu Nadia, secara demografi atau penyebarannya, ini yang paling banyak meninggal sebenarnya di daerah mana atau yang paling banyak sakit di daerah mana? Dan kemudian apakah perlu rekomendasi khusus dari Kementerian Kesehatan agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi di pemilu masa depan? Tapi kita akan bahas usai jeda berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Anda kembali bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Saya mau ke Bu Nadia. Bu Nadia, kalau secara penyebaran atau secara demografi, ini paling banyak petugas pemilu yang meninggal di wilayah mana saja, Ibu? Ya, jadi sebenarnya saat ini ya sistem pencatatan pelaporan kita juga jauh lebih baik ya, karena kemudian dari jumlah data yang dilaporkan oleh itu baik itu rumah sakit, puskesmas ataupun klinik ya, itu kemudian dilakukan verifikasi oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan dalam sistem pencatatan pelaporan kita itu sudah by name, kemudian by address juga dengan alamatnya, dengan nomor induk kependudukannya. Jadi itu nanti akan terkait juga dengan sertifikat kematiannya. Nah, kalau kita lihat memang yang melaporkan jumlah kasus terbanyak kematian ini adalah provinsi di Jawa ya, karena memang jumlah TPS-nya paling besar, jumlah petugasnya juga paling besar ya. Kalau kita lihat ini kan Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, kemudian DKI Jakarta, ini juga merupakan provinsi-provinsi yang melaporkan jumlah kematian terbesar. Nah, di luar itu ada Sulawesi Selatan ya, dan Kalimantan Barat, lain tentunya Banten. Jadi memang jumlah kematian ini berbanding lurus ya, Mas Jasonnya, dengan jumlah petugas yang ada, dan karena memang proporsinya petugas yang masih pada usia di atas 55 tahun dan masih banyak juga yang memiliki faktor risiko yang belum terkontrol dengan baik, itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya kasus kematian ini. Dan kami tambahkan juga dari penjelasan Bu Neni tadi, bahwa saat ini kita mendorong semua petugas pemilu kita ini harus memiliki jaminan ataupun asuransi kesehatan. Setidaknya mereka memiliki BPJS ya. Jadi sehingga kalau memang untuk pengobatan atau kemudian terjadi perlu perawatan karena kondisi-kondisi kelelahan dan sebagainya, ini sudah tidak jadi masalah lagi untuk akses pelayanan kesehatan maupun pengobatannya. Baik, Bu Nadia, tapi selain melakukan, kalau kita balik lagi ke screening, tidak hanya melakukan pengecekan darah misalnya, atau kemudian cek-cek yang memang standarisasi untuk dilakukan dalam proses screening, tapi apakah juga ada misalnya screening terkait dengan kejiwaan misalnya atau kondisi psikis? Karena memang ternyata tidak hanya secara fisik, ada laporan-laporan juga setelah mengikuti rangkaian pemilu ini yang juga kemudian ada yang mengalami depresi atau gangguan-gangguan kesehatan mental. Ya, pemicu daripada gangguan jiwa kan bisa saja terjadi pada saat melaksanakan tugas ya, Mas Jason ya. Artinya pada saat seorang petugas pemilu kita itu selain dinyatakan sehat secara fisik, juga sehat secara kejiwaan. Jadi memang ada screening ya awal untuk pemeriksaan kesehatan mental. Tapi kan tidak menutup kemungkinan pada saat bertugas ini kemudian ada pemicu-pemicu sehingga menyebabkan juga stresor-stresor kecil ya yang kemudian mengakibatkan gangguan psikis. Nah, tadi karena kami hanya memiliki kurang lebih 10.000 sampai 11.000 fasilitas pelayanan kesehatan ya. Sementara kalau jumlah TPS ataupun jumlah tempat-tempat perhitungan suara itu kan jauh lebih banyak. Nah, ini kami sudah berkoordinasi pada level tingkat puskesmas ini untuk bersama juga tenaga cadangan kesehatan untuk melakukan monitoring. Jadi berkunjung kepada pos-pos tempat perhitungan suara ataupun tempat-tempat yang tentunya saat ini pemilu sedang dilakukan itu dengan melihat melakukan pemeriksaan, setidaknya mengukur tekanan darahnya, kemudian memastikan kolesterolnya, melakukan pemeriksaan gula darah ya, supaya sekaligus juga kita bisa secara cepat mengakses apakah ada stresor-stresor kecil. Nah, karena kalau kemudian ada seperti terlihat bahwa petugas kita ada stresor, ini kemudian dianjurkan untuk ke puskesmas untuk menjalani satu, artinya melihat sejauh mana stresor ini terjadi.
Ya, Bu Nadia tadi juga sempat ditampilkan di layar bagaimana ada petugas-petugas tenaga kesehatan baik itu dari TNI Polri yang juga dikerahkan untuk membantu memeriksa kesehatan para petugas pemilu di pemilu tahun ini. Apakah memang kalau kita melihat upaya intervensi ini masih kurang merata di seluruh TPS-TPS di Indonesia atau kurang menjangkau teman-teman yang ada pada saat bertugas di pemilu? Iya, jadi memang kalau dari segi jumlah ini tidak sebanyak TPS ya tadi kami sampaikan kan hanya kita memiliki fasilitas pelayanan kesehatan itu hanya 10.000 sampai 11.000, sementara kalau TPS saja tuh ada 800.000 lebih ya. Artinya kalau kemudian dijadikan tempat kemudian perhitungan suara ataupun juga nanti kalau dikumpulkan kembali itu pasti jumlahnya jauh lebih banyak daripada fasilitas pelayanan atau petugas kesehatan yang kita miliki, walaupun kita juga sudah bekerja sama dengan tenaga cadangan kesehatan. Jadi memang sebenarnya ini untuk menjaga kesehatan petugas kita, ini memang kita lakukan sejak dari hulu. Nah memang nanti mungkin kita akan lakukan evaluasi kembali sesuai tadi masukan Bu Neni ya, banyak hal yang bisa kita improve bersama, tapi setidaknya tadi pada saat pelaksanaan pun kita juga melakukan monitoring kesehatan terhadap para petugas kita ini, Mas Jason. Bu Nadia, sedikit saja sebelum saya pindah ke Bu Neni, improvement ini apakah juga termasuk mengimprove juga tes-tes yang kemudian biasa dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada tes kolesterol, kemudian ada tes-tes yang memang jadi standar, cek darah lengkap. Apakah perlu tes-tes yang lebih advance lagi, Bu Nadia? Ya, sebenarnya ini adalah tes dasar ya, Mas Jason ya. Selain tadi kita melakukan screening, tetap saja bahwa karena beban kerja yang mendadak dalam waktu singkat terjadi cukup besar, pastikan kan ya. Kan dari itu kan bukan hanya tes, kalau ada faktor resiko segera melakukan pemeriksaan ke fasilitas pelayanan kesehatan supaya bisa terkontrol darah tingginya, gula darahnya, kolesterolnya, obesitasnya. Dan yang kedua adalah kita pastikan sebelum melaksanakan tugas itu cukup tidur, cukup istirahat ya. Jadi jangan sampai sebelumnya kita juga sudah kurang tidur, kurang istirahat, bertugas lagi pada saat pemilu. Kemudian juga yang kita lakukan olahraga. Jadi memang mempersiapkan supaya tubuh kita adjust dengan situasi beban kerja yang pasti akan meningkat. Baik, saya mau ke Bu Neni. Bu Neni, anggota KPU Idam Holik ini kan juga menyarankan, kalau tadi kan ada saran untuk bisa revisi undang-undang pemilu begitu ya dan mengevaluasi. Tapi kalau misalnya solusinya begini, ketika misalnya memang harus ada 5 kotak suara, tapi kemudian yang menghitung itu dibagi 2 panel. Ada yang ngitung suara capres dan juga DPD, ada yang menghitung DPR, DPRD dan juga DPRD provinsi dan juga DPRD kabupaten kota. Apakah itu ideal, Bu Neni? Kemarin ini juga menjadi pembahasan kita bersama ya, tapi lagi-lagi itu kan menyalahi Undang-Undang 7 2017, Mas Jason. Jadi tetap kuncinya adalah kalau mau melakukan revisi di teknis, lakukan dulu revisi di Undang-Undang Pemilunya itu sendiri, karena berbagai inovasi kreativitas juga tetap aja kan tidak boleh melampaui dari Undang-Undang Pemilu itu sendiri, Mas Jason. Dan saya kira ini bukan persoalan tua muda ya hari ini, Mas Jason, meskipun memang KPU juga sudah misalnya membatasi maksimal 55 tahun, tetapi kan karena tadi Bu Nadia juga menyinggung beban kerja KPPS ini sangat berat dengan kompleksitas teknis yang membebani dan mengakibatkan stres. Kalau toh kemudian dibagi 2 panel, apakah ini akan menjawab permasalahan juga? Saya kira dengan adanya 5 kotak itu tetap menyebabkan stres juga. Dan ada petugas misalnya yang langsung kambuh penyakit komorbidnya, bisa jadi pemeriksaan kesehatan juga tidak mampu tadi menjangkau keseluruhan kondisi kesehatan petugas, sehingga resiko ini juga tidak bisa terpantau secara sepenuhnya sih, saya melihat seperti itu. Bu Neni, ya kami tangkap artinya memang masih kurang ideal dan bahkan menyalahi undang-undang begitu. Terakhir sekali Bu Neni, singkat saja karena memang waktu kita sudah terbatas, apa kemudian yang direkomendasi dari DIP untuk KPU dan juga Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap mereka-mereka yang sudah sakit ataupun terdampak dari beban kerja yang begitu berat pada saat proses pemilu ini? Iya, pertama KPU Bawaslu tentu harus punya responsibility ya, bertanggung jawab atas kejadian ini dan juga memberikan asuransi kepada mereka para korban. Lalu yang kedua yang paling penting adalah model pemilu serentak dan model pemilu serentak lokal itu saya berharap bisa dijalankan karena sistem itu dapat memastikan bagaimana juga fungsi
fungsionalisasi partai politik itu juga berjalan, termasuk juga mesin partai politik itu juga berjalan. Dan saya berharap bahwa untuk memperbaiki model keserentakan pemilu ke depan, diharapkan pertimbangan yang digunakan itu secara komprehensif. Jangan sampai pembuat undang-undang itu hanya melihat berat sebelah dari sisi sudut pandang pelaku saja, yaitu partai politik. Tetapi pembuat undang-undang harus melihat secara keseluruhan penyelenggara pemilu, peserta, terlebih pemilih dan juga rakyat. Baik, ini semoga masukannya benar-benar bisa menjadi pertimbangan untuk bisa men-split atau membagi pemilu tidak lagi serentak, baik dari itu capres, cawapres sampai dengan DPRD provinsi dan juga kabupaten kota. Harus ada pemisahan begitu ya dan revisi undang-undang. Itu poin yang sudah kita dapatkan. Terima kasih Ibu Neni Nurhayati dan juga Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.